Kabupaten Wonogiri ingin mempersembahkan demonstrasi profesional kedua ketiga coaching dalam kondisi akademik. Selamat menyaksikan. Guru bergerak, 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 menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu sekalian. Selamat pagi Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul hari ini untuk melaksanakan demonstrasi kontekstual terkait coaching dalam sport akademik yang memenuhi tugas di Korpul Pendidikan Bergerak Korpul. Baik, sebelum kita mulai praktik coaching, izinkan saya untuk perkenalan dulu sih. Jadi saya Kak Irawati sebagai observer hari ini. Kemudian hari ini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Ika Fitrianingsih. Kemudian Ibu Sri Lestari sebagai coaching untuk hari ini. Selamat pagi, Dokter. Iya, selamat pagi Bu Ika Ira. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, baik-baik saja. Bagaimana Bu Ika Ira? Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Hari ini sudah siap untuk melaksanakan coaching? Sudah Bu. Jadi sebelum kita melaksanakan coaching, saya akan ceritakan dulu dari awal. Pada pertemuan hari ini saya akan memberi pengamat tentang teknologi. Artinya saya ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait publik penilaian dalam proses penanganannya. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, nanti yang akan saya amati, saya akan mengamati dari penggunaan alur pikiran. Ada nanti ada isian tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Ini yang akan saya amati. Kemudian selain dari alur tirta, nanti juga saya akan mengamati terkait kompetensi yang akan Ibu Ika Fitria kembangkan selama coachingnya ini. Yang terakhir lebih mengutamakan kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin ditujukan selama proses coaching ini. Jadi yang pertama dari rencana dengan hari ini untuk kesempatan hari ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin kita kembangkan? Ini baik Bu, untuk kesempatan coaching kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yaitu yang pertama ada kesadaran penuh, kemudian pendengar aktif dan juga pertanyaan berbobot. Ada 3 hal ya, ada 3 kompetensi. Kemudian dari 3 kompetensi yang direncanakan tadi, kira-kira mana kompetensi yang secara spesifik ingin sekali dikembangkan atau diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu pada pertanyaan berbobot. Kemudian untuk indikatornya dengan melakukan pertanyaan berbobot, indikator ketercapaiannya nanti tujuannya seperti apa yang perlu dipilih? Sebagai coach nanti saya ingin mengarahkan coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi itu. Kemudian juga bisa memunculkan ide-ide baru atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Jelas ya. Silakan hari ini melaksanakan coachingnya bersama Ibu Sri Lestari. Saya akan berdiam di sini. Asik. Selamat pagi Bu Iji, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Ika, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Tapi memang ada sedikit ganjalan Bu Ika. Sepertinya masih ada satu ganjalan di hati ini yang bikin kurang nyaman gitu. Atau bagaimana juga dengan keterbitan ini? Alhamdulillah Bu Iji, kabar saya baik, sehat-sehat ini. Gimana Bu Iji, kok ada ganjalan hati? Itu ganjalan hati apa? Kok sampai dirasa tidak nyaman Bu? Iya Bu, jadi begini, saya itu kurang nyaman Bu. Sepertinya saya itu kurang plong kalau belum bercerita dengan jenengan. Iya. Kalau sudah cerita mungkin bisa plong karena bisa menemukan solusi dari yang saya rasakan itu. Mungkin Bu Ika hari ini free atau sibuk Bu? Kebetulan saya free Bu, hari ini saya tidak ada kegiatan atau tugas apapun. Jadi silakan kalau Bu Iji mau menceritakan tentang permasalahannya yang membuat tidak nyaman
atau ganjalan di hatinya itu kepada saya, monggo saya siap untuk mendengarkan. Ya Bu, begini, saya ini tuh ingin mengembangkan, aku ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas saya agar terlihat itu kondusif dan nyaman, dan juga siswa itu bisa tahu apa saya ajarkan. Bu Wiji mengajar kelas berapa? Kelas 4 Bu, saya di sekolah saya. Begitu. Tapi memang baru sedikit siswanya, memang tidak di sini kan siswa sedikit itu atau gitu ya. Tapi memang ada satu dua mungkin memang menjadikan kelas itu kurang kondusif. Memang Bu, untuk setiap kelas itu pasti ada yang seperti itu. Di kelas saya juga ada kok Bu, walaupun kelas banyak itu malah ada yang seperti itu juga. Tetapi sebelum lebih lanjut lagi kita berbicara ngobrol nggih, tujuan apa yang memang gitu. Jadi setiap kelas itu pasti ada yang seperti itu Bu. Jadi di murid saya di kelas saya pun juga ada yang seperti itu. Padahal kelas saya juga kelas besar ya. Tetapi sebelum lebih lanjut lagi, apa tujuan jenengan dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya itu Bu, saya ingin menciptakan kelas saya itu akan terlihat kondusif dan juga nyaman, terus menyenangkan bagi murid, terus anak-anak itu juga tidak bosan dan betah di dalam kelas saat saya itu mengajar. Kemudian apa yang sudah Bu Iji lakukan selama ini Bu untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya setelah ini saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, tapi memang saya rasa itu belum ada yang pas, yang saya terapkan di kelas saya, sehingga anak-anak saya itu masih belum bisa kondisikan. Oh gitu Bu Iji. Kemudian kira-kira itu yang menjadi tantangan Bu Iji dalam mencapai tujuan tersebut itu apa? Di sini saya masih kesulitan untuk mengendalikan murid yang masih suka bicara saat saya itu menerangkan pembelajaran Bu. Jadi ada satu anak itu saat saya menjelaskan materi itu, dianya itu berbicara sendiri. Jadi kesannya itu mengganggu teman-teman yang lain yang ingin memperhatikan atau mendengarkan penjelasan dari saya. Jadi menurut saya itu yang menjadikan kelas saya itu kurang kondusif. Oh iya Bu. Apa yang jenengan butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Bu kira-kira Bu? Sebenarnya saya itu membutuhkan strategi untuk mengendalikan murid tersebut yang suka bicara saat saya menjelaskan itu, karena memang selama ini saya itu belum menemukan jurus jitu atau strategi yang pas untuk menangani siswa tersebut. Oke, baiklah Bu. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, nggih. Kita mulai nggih Bu. Sekarang coba Bu Wiji pikirkan, kira-kira seperti apa penyebab dari murid Bu Wiji tadi yang suka berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung? Saya pikir memang karena murid saya tersebut itu tidak memahami materi yang saya ajarkan Bu. Jadi karena memang saat saya tanya suatu pelajaran kepada anak saya itu, dia itu tidak bisa menjawab, dan juga hasil dari ulangannya dan juga ulangan kemarin saat PAT itu nilainya itu kurang Bu. Jadi saya rasa saya juga selain mereka tidak memahami materi, saya juga berintrospeksi diri Bu, kenapa semua itu bisa terjadi. Itu mungkin saya juga kurang berinovasi dalam memberikan pembelajaran kepada anak didik saya merasa kurang berinovasi dalam mengemas suatu materi pembelajaran itu. Oh begitu ya Bu. Jadi memang Bu Wiji sudah merasa belum berinovasi ya dalam pembelajaran ini. Kemudian kira-kira inovasi seperti apa nanti yang akan Bu Wiji lakukan? Iya Bu, jadi nantinya saya akan mengemas saya akan berinovasi biar tidak monoton ya Bu pembelajarannya. Saya akan mengemas suatu pembelajaran tersebut dalam bentuk video mungkin. Saya akan tampilkan di depan anak-anak. Nah itu kan menjadikan mereka bisa bisa kalau mendapatkan pembelajaran dari saya itu menarik, jadi tidak merasa bosan Bu.
sepertinya itu kan kalau anak-anak dikasihkan video pembelajaran yang beranimasi, nah itu kan mereka menarik, jadi mereka tertarik untuk mendengarkan pembelajaran di saya, dan saya rasa itu bisa meminimalisir anak yang sering berbicara tersebut, Bu. Bagus sekali Ibu sebenarnya inovasi Bu Wiji. Kemudian terkait dengan metode pembelajaran Bu Wiji itu akan bagaimana Bu? Memang dari segi metode pembelajaran Bu, karena memang saya itu metodenya saya pribadi belum variasi, karena memang saya masih menggunakan caranya dulu, metodenya pakai yang ceramah, menggunakan alat peraga yang pas, terus saya hanya bercerita lewat buku yang pembelajaran itu saya sampaikan dengan bicara ceramah saja, belum ada alat peraga yang pas juga. Saya rasa mereka ya seperti itu Bu, jadi saya rasa saya perlu memperbaiki diri saya sendiri. Jadi tadi Bu Wiji menyebutkan penguatan ya, sebenarnya bagus sekali Bu, sudah rencananya Bu Wiji itu. Kalau terkait penguatan seperti apa yang akan Bu Wiji lakukan nanti? Untuk penguatan tersendiri Bu, jadi nantinya untuk anak-anak yang sering berbicara itu saya akan berikan penguatan tersendiri. Saya berikan Bu, jadi nanti anak yang rame itu saya akan beri apresiasi, walaupun mereka tidak jelasin di dalam kelas, dan juga ada yang anak yang kategorinya anak itu sama-sama saya akan memberikan apresiasi, memberikan momen kepada mereka, memberikan pujian, semangat agar mereka merasa diperhatikan, dan mereka itu juga tidak merasa direndahkan. Oke, sangat bagus sekali Bu Wiji. Apakah Bu Wiji sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan jenengan lakukan nantinya? Kegiatan apa nantinya yang akan jenengan laksanakan? Kemudian kira-kira penguatan positif yang bagaimana yang akan jenengan lakukan terhadap anak-anak? Iya Bu, saya sudah memiliki gambaran yang dari kita ngobrol ini, sepertinya seperti yang saya sampaikan tadi, memang bahwasanya saya tadi dalam mengajar akan mengubah metode belajar saya, yaitu monoton dan ceramah. Saya juga akan lebih bervariasi, mencoba untuk berinovasi lebih baik lagi, juga menggunakan media yang menarik, materi pembelajaran yang saya kemas dalam bentuk video tadi Bu, dan juga saya akan mengajak mereka seringkali ya Bu, tidak tiap hari tapi seringkali mengajak mereka untuk keluar kelas, menikmati suasana yang berbeda, jadi menyesuaikan dengan materi. Terus saya juga sesekali akan memberikan apresiasi kepada anak didik saya, atau membeda-bedakan mereka itu yang suka RPM di dalam kelas ataupun mereka yang akan di dalam kelas. Oke, bagus ya Bu. Kemudian kira-kira kapan Bu Wiji akan melaksanakan kegiatan itu? Insya Allah Bu, insya Allah akan saya lakukan di awal semester ini kan. Sebelumnya saya juga akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan juga berkomunikasi dengan rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Siapa saja kira-kira Bu yang ingin jenengan libatkan nanti agar rencana jenengan bisa berjalan dengan baik nantinya? Yang saya akan libatkan dalam kegiatan ini itu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama dengan teman yang sudah alumni guru anggota sebenarnya sudah ada di sekolah saya. Terus tidak lupa dengan rekan sejawat saya, dan mungkin bisa saja dengan kepala sekolah, karena kita tak lepas dengan izin dari kepala sekolah yaitu sekolah kegiatan, dan juga karena beliau sudah sangat berpengalaman dalam dunia. Sangat luar biasa sekali ya Bu. Saya rasa itu rancangan Bu Wiji itu bagus sekali. Semoga sesuai dengan yang diharapkan Bu Wiji ya nantinya. Kemudian kira-kira menurut Bu Wiji kesimpulan tentang percakapan kita hari ini itu apa ya? Baiklah Bu, menurut saya obrolan kita hari ini itu sangat menarik Bu, karena setelah ngobrol saya sudah merasakan plong di dalam hati ini, terus tidak ada ganjalan, terus saya jadi punya rencana Bu dengan apa yang sudah saya rencanakan itu, karena apa yang harus saya lakukan setelah ini. Terima kasih banyak ya Bu Ika atas waktunya.
atas perjalanannya ini. Jadi kesimpulan dari percakapan kita, saya juga sudah menemukan solusinya, Bu. Baiklah Ibu, saya rasa untuk Bu Iji solusinya sudah ada ya atas permasalahannya tadi. Silahkan untuk kedepannya diimplementasikan strategi tersebut di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian nanti kalau sudah berjalan, nanti hasilnya dikasih tahu saya ya Bu, nanti hasilnya seperti apa ya? Iya Bu, makasih ya Bu atas semua supportnya. Nanti setelah saya implementasikan semua yang saya rencanakan dan juga yang sudah saya agendakan kepada Pak Kepala Sekolah, saya akan praktekkan di dalam kelas saya. Kemudian nanti bagaimanapun hasilnya, saya juga akan memberitahu kita sendiri, karena memang dari sini, dari percakapan kita, ngobrol-ngobrol kita, saya mendapatkan mendapatkan sebuah solusi Bu. Mendapatkan sebuah solusi yang kemarin-kemarin memang belum terpikirkan oleh saya untuk melakukan kegiatan tersebut. Oh iya, ya, amin. Tetap semangat nih Bu, semoga segera terrealisasikan dengan baik. Tetap semangat Ibu Iji. Semangat Bu Ika, terima kasih atas waktunya ya Bu Ika. Iya, sama-sama Bu Iji. Terima kasih Bu Putri atas praktik baiknya dalam waktu bersama Ibu Sri Bestari tadi. Sudah plong? Sudah Bu, sudah plong, alhamdulillah tadi Bu. Ya, itu sudah melaksanakan coaching pekan Ibu Bestari. Jadi sebelum penutupan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebagai pasca yang pertama, kira-kira sudah dilakukan saat coaching tadi berbagai indikator yang tercapai ini, apakah sudah tercapai? Dalam coaching ini saya sudah menggunakan alur tirta gitu. Jadi ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab, sudah merasa saya tampilkan, sehingga saya bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Menurut hasil yang tadi saya catat sebagai hasil observasi saya, memang tadi selama coaching itu sudah melaksanakan secara garis besar, sudah menerapkan alur tirta, sudah nampak semuanya ya Bu, indikator permasalahan sudah nampak, kemudian tujuannya sudah jelas, identifikasi masalah yang juga ada, kemudian rencana aksi sudah terencana dengan baik, dan tanggung jawab sudah nampak dari coach dan coach. Kemudian pertanyaan berbobot juga sudah nampak, artinya tadi pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ika Fitri sampaikan itu sudah dalam bentuk pertanyaan yang terbuka, bukan tertutup lagi. Jadi membuat atau menggali Bu Iji tadi untuk bisa mencari solusi dari permasalahan. Kemudian yang kedua Bu, kompetensi yang ingin Bu Fitri kembangkan nantinya setelah melakukan coaching ini apa? Saya ingin memahami proses saat coaching Bu. Jadi benar-benar saya pahami proses coaching itu seperti apa, dan saya juga ingin lebih fokus lagi dalam kegiatan coaching Bu, sehingga saya bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi. Semoga nanti ke depannya ketika melakukan coaching lagi bisa jauh lebih baik lagi ya. Iya Bu, Terima kasih untuk hari ini. Kemudian